ada kedatangan satu tamu yang mau buat kita bahas untuk new normal. Beliau ini adalah salah satu fotografer juga jurnalis yang sangat terkenal di Malang. Dan spesialnya dia cewek tapi bukan moto model, tapi malah moto olahraga, sport, sepak bola. Kalau teman-teman tahu foto-foto sepak bola yang keren-keren, nah, salah satunya Arema. Untuk Arema yang di media-media nasional, nah salah satunya dari beliau ini, Mbak Suci Rahayu. Hai Mbak, halo, ting, yeah. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Selama ini berkegiatan nggak selama PSBB ini? Maksudnya tetap liputan gitu atau dekem di rumah? Iya kena dampak juga sih, tapi masih keluar juga sih, masih ada liputan juga. Masih ya liputan keluar, tapi nggak yang jauh-jauh ya, karena liganya juga nggak ada ya. Kena dampak juga. Kena dampak juga ya. Iya. Dompetnya berdampak juga nggak Mbak? Iya alhamdulillah. Dikit tuh. Berarti Mbak Suci ini pintar mengelola keuangan teman-teman. Kenanya cuma dikit katanya. Nah Mbak Suci, ini kan kota Malang ini bakal jadi salah satu kota di Indonesia yang kepilih untuk dia melaksanakan new normal Juni nanti. Sudah tahu Mbak Suci ya? Iya dengar-dengar sih. Iya aku baca-baca dikit-dikit sih. Kira-kira akan berdampak nggak sama pekerjaannya Mbak Uci selama ini yang moto atau liputan-liputan olahraga, itu bakal ada dampak yang lebih bagus nggak? Kayak sih ada dampaknya lebih bagus ya, soalnya kan ya mungkin mulai ada aktivitas lagi khususnya di bidang olahraga kayak gitu. Kalau kemarin kan bener-bener yang mau latihan sepak bola aja nggak boleh gitu kan. 2 bulan ya kemarin ya kita ya berhenti iya, gitu ya. Mulai tanggal 15 Maret sampai hari ini. Sampai hari ini ya 15 Maret. Iya, hampir 2 bulan loh. Bayangin teman-teman, 2 bulan teman-teman jurnalis olahraga khususnya ini nggak berkegiatan sama sekali. Iya, gitu. nggak ke lapangan sama sekali. Jadi harapannya tentu habis ini segera ada kegiatan dan lain sebagainya. Kegiatan sih ya biar ya keluar gitu ya, masa liputannya kan biasanya di lapangan terus tiba-tiba yang harus via phone itu kan juga kurang kurang. Itu berarti alat-alatnya didiemin semua ya? Iya kayaknya jamuran kayaknya. Belum tak cek. Ada yang di Lego nggak? Coba tahu sekalian. Mau ganti baru, soalnya ada jamuran. Sekalian ya new normal, jadi kameranya baru juga. Baru juga ya. Amin. Yang mau endorse kamera ini ditunggu data script sama Mbak Uci. Amin. Jadi apa yang paling nanti pertama kali Mbak Uci ingin lakukan ketika nanti sudah new normal khususnya di kota Malang ini? Kayaknya aku mau keluar rumah. Nggak mau siap. Maksudnya mau minggat gitu Mbak? Nggak siap. Selama ini aku juga belum lihat, maksudnya di pusat kota pun aku juga nggak kesana ya, jadi ya aku nggak ngerti perkembangannya sama sekali. Nanti pertama kali mau lakukan ini kepingin dan tanda kutip jalan-jalan ya? Iya, aku mau muter-muter Malang sih, yang biasanya kan kayak ke Gajiana, terus ke yang Matos itu fitness gitu. Jadi aku pengen ke tempat-tempat itu sih gitu, karena dari tanggal 15 tuh nggak kemana-mana sama sekali. Yang kangen ya memang. Yang pasti apa yang pasti? Iya, pengennya ke lapangan sih aku. Ke lapangan ya, meskipun kegiatannya belum ada ya, karena rencananya kalau melihat di rencana dari pemerintah pusat itu tahapannya nanti untuk olahraga luar ruangan itu 15 Juni Mbak. Mungkin kalau belum berubah ya, itu 15 Juni rencananya. Mungkin aku mau ini sih di sekitar Gajiana sih yang aku pengen itu, sama kayaknya mungkin ke Kanjuruhan kalau nggak kejauhan. Kalau di instruksi dari kantor pusat sendiri gitu sudah ada nggak Mbak untuk new normal ini bakal seperti apa? Itu sudah mulai ada komunikasi atau instruksi gitu? Enggak sih, kebetulan dikasih kebebasan gitu. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Menjaga protokol kesehatan. Waktu itu sempat juga yang pertama rame virus corona itu sempat juga disuruh ke stadion, lihat suasananya aja gitu. Cuma aku nggak kesana karena lagi rame-ramenya, aku bener-bener yang takut aja gitu. Jadi memang memproteksi diri sendiri juga ya. Nah dengan new normal ini artinya proteksinya diturunkan atau tetap memproteksi tapi berani keluar gitu? Tetap, kalau aku sih tetap ya
malah lebih karena kan kita di luar ya, juga yang habis di rumah tiba-tiba yang keluar gitu kan, jadi aku yang mau keluar setiap hari gitu nanti kalau udah minum. masih agak gitu sih, aku benernya agak takut juga gitu. Jadi masih ada ya ketakutan tuh masih ada. Kayak, karena kan nggak kelihatan juga kan, terus ceritanya orang-orang kayak gitu kan. Terus awal dulu sempat flu juga ya ceritanya. Jadi ya waktu awal ada COVID itu Mbak Uci ini sempat flu berat. Aku tanggal terus dites 13 oh DP ya tes mandiri yang lewat online itu, terus dia katanya UDP. Iya, tanggal 13 itu kan aku flu, terus aku tanggal 14-nya ke Surabaya ada pertandingan terakhir. Terus malam itu pulang, besoknya kan masih flu juga, ya itu aku sampai ya seperti yang Mas Dino bilang. Dari apa pengalaman itu Mbak Uci, jadi flu terus ada ketakutan seperti itu, kekhawatiran itu apa pelajaran berharga yang bisa dipetik sama Mbak Uci sendiri? Ya aku sih menghadapinya tenang, terus ini apa, mungkin membacanya aku lebih yang apa ya, nggak semua aku baca gitu, jadi aku lebih bacanya ke penanggulangannya sih, nggak yang ke apa kayak ada orang kena ini terus aku baca gitu, nggak aku karena aku takut juga gitu kan, soalnya kan jadi lebih membatasi diri juga ya untuk menyerap informasi tadi jadi ya, nggak yang semua apa, kan lagi rame juga itu waktu itu yang di grup-grup gitu, itu aku malah nggak aku baca, jadi yang mungkin aku seleksi gitu ya, yang aku baca mungkin penanggulangannya, terus apa kayak ya cara kita jaga gimana, jadi bukan yang dari dampak-dampak gitu sih. Horor juga tuh. Mbak Uci, kita kembali ke masalah fotografi sedikit nih ya. Fotografer ini salah satu profesi yang paling kena dampak sekarang. Iya ya, sih, fotografer freelance, fotografer yang untuk wedding, untuk semua ini kan yang paling kena dampak. Padahal kalau mau bulan puasa, bulan lebaran biasanya panen ya Mbak Uci ya. Temen-temen kan panen ya biasanya karena banyak event, terus mantenan biasanya di sini ya. Di sini habis selesai. Itu kan mantenan itu. Mbak Uci sendiri melihat situasi ini, situasi teman-teman seperti apa Mbak Uci? Iya ini apa? Ya kita kemarin sempat kayak ya ketakutan yang pokoknya gitu ya. Terus tapi sekarang kayaknya udah bisa lah ada apa kayak menyusun lagi gitu loh, kan udah ada protokol kesehatan juga, kayaknya itu bermanfaat juga sih untuk ke depan, jadi kayak udah apa ya Mas ya, kayak udah dipersiapkan gitu loh, kayak iya sekarang berarti kita kalau ketemu orang banyak harus pakai masker gini, jadi kayaknya itu sih yang memproteksi. Artinya roda kegiatan teman-teman fotografer ini sudah mulai bisa bergerak juga ya. Soalnya kan kemarin juga aku sempat lihat ada teman-teman itu yang motret yang manten tapi harus pakai masker. Mungkin itu pertama kali ya kita udah bawa kamera terus ditutupin gitu kan, rasanya kayak gimana gitu ya. Itu sih udah maksudnya udah mulai bisa inilah bangun lagi gitu. Itu artinya sekarang kalau dulu kan foto-foto itu, khususnya foto-foto manten event itu kan biasanya kita ngambil ekspresi ya salah satunya. Ketika itu ditutupin itu gimana Mbak Uci kalau menurut Mbak Uci sendiri? Apa kita harus belajar lagi atau ngambil ekspresinya dari matanya? Iya sih, kita harus dari sisi lain ya, cari sisi lain ya, dari mata bisa, terus dari yang apa kayak tangan yang iya gimana sih, kayak lebih ke gerak tubuh ya sekarang yang diambil kayak gitu ya. Seorang mikir kan kita nggak ngerti mimiknya, tapi kan kita bisa lihat dia megangin kepala apa-apa gitulah, kayak jadi di apa anggota tubuh yang lain gitu. Kalau dulu kan lebih ke muka gitu. Kalau sekarang muka bisa sih sama dia mungkin ngernitin ini dahinya terus matanya atau lebih ini ya ngambil apa detail kayak mata gitu. Apa itu mikro apa gitu namanya kalau nggak salah ya. Mikro ekspresi kalau nggak salah. Jadi lebih ke ekspresinya, terus dia kayak mungkin ekspresi kan bisa diwakili sama geraknya gitu juga. Ini kita harus belajar, teman-teman fotografer ini harus belajar lagi atau sebenarnya dulu sudah terbiasa juga nggak begitu Mbak Uci? Sebenarnya sih udah ya kan, kita foto kan misalnya kan kayak ekspresi wajah kan juga wajah kan nggak yang full gini kan, bisa dari matanya atau itu. Jadi sekarang mungkin yang daerah sini kita dibatasin gitu ya sama masker. Jadi sekarang main mata terus main ngernitin dahi gitu kalau untuk wajah gitu ya. Terus kalau mungkin tangan atau yang lainnya anggota tubuh kayaknya sekarang lebih baik bisa diekspor sih kayak gitu. Ini mungkin yang apa terakhir mungkin Mbak Uci, ini kan kamera udah diem lama nih, udah 2 bulanan lebih nih kamera lensa ya yang biasa kita pakai profesional ini kan udah berhenti lama. Nah
Gimana untuk memulai lagi ini, perawatan apa ya perlu, mungkin bisa dibagi sama teman-teman fotografer junior lah ya, yang baru mulai lah. Ini kalau habis berhenti lama, ini mau diapain, kalau mau mulai ini harus ngapain dulu mau sih? Iya ini aja sih kalau aku yang apa tuh, aduh namanya apa ya, yang itu loh Yang encus-encus itu. Iya, Pokoknya saya ngempus-empus lho ya, aku tuh kan. Iya itu ya. Yang ada anginnya itu sih, aku sih kemarin itu sempat kan, jadi di minggu ke berapa ya, minggu ke 5, 6, 7 lah itu, aku sempat yang kan habis tanggal 15 itu aku udah, kameraku udah tak bersihkan, tak masukkan di dashboard gitu, udah terus nggak pegang kamera, tak pakai HP tok gitu ya. Terus sempat kepingin moto juga, tuh kok kangen gitu, akhirnya ya udah sih aku bersih itu, terus aku coba-coba gitu sih, jadi biar nggak apa, kan kita nggak ngerti ya kalau yang dalamnya itu kan habis dipakai, sering dipakai, tiba-tiba yang berhenti total lama banget gitu kan. Jadi aku gitu sih seminggu sekali gitu, paling ya nggak sampai 10 menit lah. Kayak apa ya, kayak dipanasin itu aja ya. Jadi kayak dipencet-pencet terus gitulah, kayak biasanya apa ya wis dipasang-pasang gitu lah, dipasang-pasang terus dipakai sebentar sih, kayak pemanasan aja ya kayak. Itu yang harus dilakukan ya, jangan sampai dia berhenti total banget berarti mau uji ya. Iya sih kayak gitu, jadi ya habis pakai setiap hari terus tiba-tiba berhenti kan ya. Itu kan kalau alatnya ya, kalau manasin orangnya gimana? Artinya kan pikiran kita ini kan udah gak biasa di lapangan tuh Mbak Uci ya. Aku juga. Nah untuk manasin lagi biar bisa tajam lagi gitu, nah ini gimana Mbak Uci? Ya aku sih dari sekitar aja sih, sempat kemarin aku moto-moto di pinggir rumah aja, di samping-samping rumah gitu sih ya. Sampai rumahmu kan kali. Iya, jangan kau yang ada lele kuning yang kamu foto. Iya kejelian ya. Kayak gitu. Jadi aku mulainya dari lingkungan sekitar dulu sih. Gitu. Artinya udah mulai ya? Udah mulai pelan-pelan ya. Soalnya iya gimana ya, habis yang setiap hari tiba-tiba ya berhenti gitu. Ya jadi ini kan foto-foto bunga kayak gitu sih. Oke, yang paling terakhir dah, harapannya Mbak Uci sendiri kepada new normal khususnya di Kota Malang apa Mbak Uci? Ya semoga apa ya, aku bilangnya sih kehidupan ya, roda kehidupan ini mulai tumbuh lagi, nggak apa-apa sih pelan-pelan, tapi bener-bener ada apa ya, pergerakan kayak move on gitu loh. Kayak kemarin kan bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya semoga lebih baik, terus orang-orang jadi ya kita hidup baru, langkah baru, terus jangan lupa ini apa, kayak yang kemarin dianjurkan itu jangan langsung mentang-mentang udah bisa kemana-mana, terus itu langsung protokol kesehatan itu ditinggal. Padahal itu kan sebenarnya untuk hidup baru juga ya, kayak kita kemarin jarang cuci tangan gitu, sekarang ya itu tetap kayak ini ada jarak ini 1 meter. 1 meter ini asli loh ini. Jadi ya sesuai protokolnya tetap dijalani, terus kita ya ada sih pasti perubahan ya, cara ngomong suka dulu yang deket-deket gitu, sekarang jadi ya emang apa kita perhatikan pakai masker. Tak pikir-pikir juga bener juga sih, aku tuh paling nggak suka pakai masker kan, soalnya sesek gitu ya. Terus sekarang jadi kebiasaan, oh iya kalau di jalan ya pakai masker. Nah itu bener loh itu Mbak Uci. Jadi gini, saya kan dulu juga sama ya, artinya agak senang pakai masker gitu ya. Tapi ternyata setelah 2 bulan terakhir ini ya, kita selalu pakai masker itu ada efek. Artinya efeknya itu saya malah nggak pernah sakit. Maksudnya yang sakit flu apa itu nggak pernah. Padahal biasanya tuh kena. Ya seminggu, sebulan sekali itu pasti ada yang ngedropnya ya, badan ngedrop, flu dikit itu kan. Ini malah nggak pernah. Iya, saya pikir itu juga efek karena ketika kita di jalan pakai masker jadi nggak gampang masuk debu, kuman itu ya apa sih, kayak aduh pengap gitu, kayak gitu, terus lama-lama oh iya kita juga kan pakai masker nggak sembarang masker gitu kan, jadi oh iya sih nggak terlalu ketat juga. Oh alah mungkin dulu pikirannya masker sing gini ya. Nah, pasti kan kalau dulu kita belum terbiasa ya, sekarang udah terbiasa. Sekarang jadi ya udah keluar rumah pakai masker gitu. Terus cuci tangan gitu, dulu kan wes kemana aja gitu kadang nanti kalau baru mau makan atau baru pulang ke rumah gitu baru cuci tangan, cuci kaki gitu. Terima kasih banyak Mbak Uci atas waktunya. Artinya kontribusi yang kita bisa dapat hari ini adalah teman-teman fotografer memang sempat drop ya, artinya kaget, shock semua ya karena pekerjaannya tiba-tiba hilang, mendadak dan sebagainya. Tapi
sekarang mereka sudah mulai bersemangat lagi Mbak Uci ya, mulai bangkit lagi menghadapi new normal ini, dan harapannya memang kehidupan ini bisa berjalan kembali normal, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan ya, karena kita tahu COVID-19 ini juga nggak hilang gitu loh, tetap ada mungkin di sekitar kita kan gitu. Artinya kita harus bisa memproteksi diri tapi tetap bisa produktif begitu Mbak Uci ya. Oke. Nah, itulah tadi bagaimana bincang-bincang kita dengan Mbak Suci Rahayu. Nah, terima kasih teman-teman Cerita Malang, sampai ketemu di edisi New Normal Kota Malang berikutnya. Dah.